Sebagai pemohon, Partai Garuda mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan menteri yang maju dalam pemilihan presiden 2024 tidak perlu mundur selama mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Sementara Perludem menilai menteri yang maju jadi calon presiden tetapi tidak mundur bisa mengganggu kerja Presiden Joko Widodo. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Garuda dalam uji materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 170 ayat 1. Aturan tersebut mengatur tentang menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mengundurkan diri jika dicalonkan menjadi presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 68 tahun 2022 menegaskan menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu tidak harus mengundurkan diri sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin dari presiden. Hal ini pun disambut baik oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana saat menggelar konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Rabu siang. Ridha mengatakan uji material ini menjadi penting bagi partainya karena Partai Garuda mempunyai legal standing yang jelas serta ingin memberikan tempat bagi siapapun yang ingin memimpin Indonesia ke depan. Uji material ini menjadi penting oleh Partai Garuda dan karena Partai Garuda jelas mempunyai legal standing yang jelas untuk mengajukan uji material ini dan kami ingin memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada seluruh potensi yang ada di Republik ini untuk mencalonkan dan menjadi pimpinan dan tidak membatasi kepada mereka yang memang saat ini mungkin sedang duduk di pemerintahan atau di kabinet Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Saya kira itu. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustiati menilai menteri yang maju jadi calon presiden tetapi tidak mengundurkan diri bisa mengganggu tugas dan kerja presiden karena menteri merupakan pembantu presiden. Bahkan menurut Khoirunisa bisa ada persaingan dengan presiden. Khoirunisa menambahkan menteri yang jadi calon presiden juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan memanfaatkan program kementerian sebagai ajang promosi diri. Beberapa nama menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin memang masuk radar lembaga survei. Survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan beberapa nama menteri yang mendapatkan elektabilitas calon presiden antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sementara nama lainnya yang masuk survei dan mendapatkan elektabilitas sebagai calon wakil presiden yakni Menteri BUMN Erick Thohir yang digadang-gadang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Menanggapi putusan MK itu, Presiden Jokowi mengaku akan mempertimbangkan kinerja menteri dan pemerintahan sebelum memberikan cuti pada menteri yang maju Pilpres 2024. Iya, tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak. Tim Liputan CNN Indonesia.